Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman ya yang udah ngeluangin waktunya buat ikut dalam bimbingan kelompok kali ini. Nah, di sini kita bakal membahas sesuatu ya sesuai dengan yang kalian minta kemarin yang sudah saya kirimkan di grup. Kalau teman-teman itu pada ingin kita tuh buat bahas quarter life crisis. Ada yang tahu nggak nih apa itu quarter life crisis? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa itu kak? Nah, Apaan tuh? oke, hari ini kita bakal bahas quarter life crisis. Oke. Mungkin sebelumnya kayaknya masih pada tegang ya. Gimana kalau kita main game sendiri? Apa tuh? Apa tuh enggak? Sepilin dong. Nah, sepilin dong. Oke. Untuk nama gamenya sendiri tuh yaitu sambung kata. Nah, sambung kata itu toh nanti player yang pertama itu ngucapin satu kata, terus nanti dilanjut sama player selanjutnya. Tapi harus ngulang. Misal yang ini aku, ini suka makan bakso. Nah, nanti kamu bilang kok suka, terus ini kamu suka makan. Jadi ini kayak diulang gitu loh katanya. Katanya diulang terus kita ditambah. Kamu aku toh, terus ini kamu ngulangin kata ini aku terus tambahin. Kata yang sulit. Oke, Aku suka. Dari kiri kanan. dilanjut ya. Kayak jinsiku di bawah rata. Sama. Kita sama-sama belajar di sini kak, santai saja. Oke, mungkin bisa dimulai dari kiri saya. Satu kata, Pantai. pantai. Lanjut. Enggak enak. Pantai panas. Pantai panas, Harus panas nggak sih? terus nyambung. Senja. Pantai panas senja. Pantai panas senja. Ayo Mbak Jana. Pantai panas senja mempesona. Mempesona, Pantai panas senja mempesona tapi Pantai panas senja mempesona tapi aku Pantai senja. Nanti dapat hadiah spesial dari saya. Nah. Tunggu aja. Oke, apa dicukupkan atau udah? Ini kasihan loh, kasihan Mas. Saya nggak apa-apa. belum main kasihan loh mas, belum main. Saya Belum ingin main. Enggak apa-apa. Sekali lagi aja, sekali lagi. Sekali lagi, Bang. Dari saya. Dari saya. Oke. Oke ya, kata yang bakso. Aso. Enak. Beso enak. Ya, Bakso enak rasanya. bakso enak rasanya. Bakso enak rasanya coklat. Bakso enak rasanya coklat. Coklat. belum. Ayo, Coklat apa? coklat aja. Manis. Heeh. Bakso enak rasanya coklat manis karamel. Karamel. Bakso coklat rasanya Salah. Ini dapat hadiah dari saya. Oke teman-teman, mungkin di sini kita bisa perkenalan dulu ya. Mungkin dari sisi kanan saya. Ya. Selamat siang semuanya. Kenalin nama Ya. aku Anissa Sawarikita, biasa dipanggil Anissa, dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 22. Halo Anissa. Halo. Ya, lanjut. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Sheila dari Fakultas Hukum angkatan 2023. Halo Sheila. Ya, lanjut masih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Absirvan dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2023. Halo Nova. Halo. Ya, lanjut. Perkenalkan nama saya Askar Saputra. Saya dari Prodi BK angkatan 23. Halo Mas. Askar. Perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Ardiansyah dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 23. Halo. Perkenalkan nama saya Narendra Jati, biasa dipanggil Jati, dari Teknik Informatika angkatan 23. Halo. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Jana dari Prodi Sastra Arab
Halo Jana. Halo, Jana. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Iin Fatona Fatmasari dari program studi bimbingan konseling angkatan 2023. Halo Halo. Iin. Oke. Kenalkan, Lanjut ya. nama saya Alfa dari Prodi Pendidikan Luar Biasa angkatan 2022. Halo. Kenal semua. Halo. Halo. Dia Alfa. Oke. Halo. Oke, lanjut Masnya yang di kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Faiz dari Prodi BK Angkatan 2023. Halo guys. Oke, mungkin ya insya Allah nanti bisa kenalan lebih lanjut ya, biar lebih dalam. Yes, oke. Tapi sebelumnya kita bagi dulu nih kelompoknya. Ini kan ada 10 orang ya. Kita bagi 5-5 aja. Nah, mungkin untuk pembagiannya ada pas ya. Ini mbaknya ini sampai Mas Iki. Untuk untuk Mas Naren sampai Mas Faiz. Monggo bisa berpisah dulu. Enggak muat. Kamu sini Mas. Kamu di sini. Nah, di sini aku bakal bagiin KPD sama materinya. Ini nanti kalian diskusi dulu sekitar beberapa menit, mungkin sekitar 10-20 menit aja. Ini kalau semisal materinya masih dirasa kurang, kalian boleh banget untuk browsing di Google, dan itu sangat dianjurkan. Ya, boleh? Nggak apa-apa. Oke, mungkin langsung aku bagi aja ya. Ini buat kelompok yang pertama. Ini materinya. Untuk kelompok kedua, beda mas, beda materi. Oh iya. Beda. Loh. Oke, ini mungkin kita bakal diskusi sekitar 20 menit aja. Kemudian nanti bakal dipresentasiin satu kelompok, satu perwakilan aja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi nanti salah satu dari anggota kelompok itu mewakilin hasil diskusinya begitu. Bisa diterima teman-teman? Bisa. Bisa banget. Oke, baiklah, mungkin untuk sesi diskusi bisa dimulai ya dari sekarang. Oke, silakan. Gimana? Link apa? Itu. Terserah enaknya gimana. Sambil makan tidak apa-apa guys. Kita di sini santai saja kok. Jadi gimana? Beneran dong. Sini. Jangan terlalu dekat dong. Maaf ya. Kamu gerombol di sini apa-apa? Enggak muat Mas, maaf. Nggak muat ya? Mohon maaf ya Mas. Atau enggak mau? Ruangannya kecil. Ini masuk. Sebenarnya ruangannya Supaya terapkan. Oh, Ruangannya ya, ini untuk pulpennya ini ya. materinya kita kembangkan. Materi seperapat. Boleh dikembangin. Kembangin aja. Kembangin aja. nggak apa-apa. Seramat itu. Enggak kemana. Oke, udah siap semua? Udah selesai untuk merangkum materinya? Novel. Udah. Oke, mungkin bisa merapat dikit Mas Naren. Ini sama kelompoknya bisa merapat. Oke teman-teman, untuk sekarang yaitu sesi presentasi. Mungkin dari kalian bisa menunjuk masing-masing satu sebagai perwakilan dari kelompok. Mas Faiz, oke. Oke. Di sini Mas Faiz yang Loh, jadi aku. perwakilan. Faiz. Oh. Gak apa-apa Mas Faiz. Contekannya. Bisa? Bisa ada contekan. Interupsi. Tambahin Mas. Aman Mas Faiz? Udah kok mati tambahin. Nanti dibantu aja, nanti bantu sama yang lain. Jadi kamu tuh di sini cuma jadi juru kuncinya. Omongin apa Untuk nih? kelompok kanan saya udah ada perwakilannya. Paham. Siap, Siap. Mas Tofal. Siap. Siap. Aku bilang tampan dan berani. Siap. Oke. Dari mana dulu nih yang mau? Pisut. Oh, beras batu gitu. Batu guling kertas no. Karena push up. Nah, oke. Mas Mas Faiz. Kan menang. yang kalah. Enak banget kamu. Yo, nama kelompoknya apa, Mas?
Penguin Carnivora. Wah, penguin karnivora. Pokoknya Agak- emang Ada jargonnya enggak? Iya. kan Jargonnya apa? pengen orang bikin kan emang pengen Jaya. Solid. Yo. 1, 2, 3. Penguin Carnivora. Solid. Oh, masuk. Oke, silakan Mas, silakan. Pernah inisial P. Merah-merah itu ya. Ada bagian. Selamat siang semuanya. Iya. Perkenalkan, saya Naufal dari kelompok Penguin Carnivora akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu dari Penguin Carnivora beranggotakan ada Anissa, Sheila, saya sendiri Naufal, Askar dan Rizky. Langsung saja untuk hasil diskusinya. Yang pertama ada pengertian mengenai quarter life crisis, yaitu sebuah krisis keadaan di mana seseorang merasa emosional secara psikis, bimbang, khawatir, bingung, cemas, overthinking, atau mempertanyakan akan tujuan hidupnya, hidup kedepannya atau pencapaian kedepannya. Yang kedua ada ciri-ciri. Pertama, merasa bingung akan masa depan, suka membanding-bandingkan diri, selalu khawatir dan dengan pencapaian orang lain sehingga menyebabkan rasa iri. Lalu poin yang ketiga ada penyebab. Yang pertama, kurang kasih sayang orang tua. Dua, ada tekanan atau ekspektasi tinggi dari sosial atau orang lain. Lalu tidak mau keluar dari zona nyaman. Dan yang keempat ada takut akan perubahan besar dalam hidup. Lalu poin yang keempat ada dampak. Dampak yang pertama depresi, stres, dan gangguan mental yang lain. Lalu menjadi antisosial dan kesehatan juga menurun. Terus yang kelima, tips mengatasi quarter life crisis. Pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dua, fokus pada diri sendiri. Ketiga, mencari bantuan dari profesional. Lalu memilih lingkungan yang tidak toksik, meningkatkan diri kepada Tuhan, dan menghargai setiap proses dalam hidup. Wih. Masya Allah. Sekian hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata. Oke. Terima kasih untuk kelompok Penguin Carnivora atas presentasinya yang sangat luar biasa. Aja sih tuh Mas. Sekian. Oke. Kenapa insecure, Mas? Gejala. Tambah. Ada Tambah. Oke, mungkin dari kelompok yang satunya mau tanya dulu. Tanya. Tanya, bebas. soal materinya. Seputar materi itu jadi Ya, seputar itu. saya mau tanya kan itu kalau tidak salah menghindari lingkungan yang toksik. Bagaimana jika lingkungan toksik itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan yang ada di sekitar? Ya, teman-teman, dan itu sih toksik itu Ya kau masih perlu dihindari. Kau pengen dihindari. kita kan tidak menyadari. Next question. oke, satu saja atau ada yang lain? Jawab dulu aja, sebisanya aja. Pertanyaannya. Bagaimana jika lingkungan yang toksik itu lingkungan keluarga, lingkungan yang selalu kita datangi yang Yang terlalu sekeliling kita. sekitar itu terlalu yang sangat dekat dengan kita. Bisa ditangkap? Itu punya marga. Gue dari Penguin Carnivora mau menjawab, silakan. Mungkin ada beberapa jawaban dari teman-teman saya nanti. Ada lebih dari satu jawaban. Boleh, Pak. Ya, kalau menurut saya mungkin yang paling mungkin dilakukan kalau di lingkungan sekitar itu mencari teman yang nggak toksik gitu. Pasti ada dong. Masa semua di lingkungan itu toksik? Pasti ada satu atau dua yang berteman sama mereka. Mungkin akan menjadi minoritas. Mungkin. Tapi Seenggaknya lebih baik minoritas lebih baik. ketimbang Kita boleh gentingin dari misalnya ada kemungkinan semuanya toksik. jangan Kita diskusi mas. Kita Jadi Ayo. nanti Biarkan mereka menjawab dulu. biar dia jawab dulu, nanti kita bantah semua. Sabar dulu. Ungkapkan dulu, bantah semua langsung. Oke, itu jawaban dari saya. Kalau Mas Novel bagaimana? mau menjawab Mas Wahis. Aku yang dikonter. Mungkin salah satunya bisa keluar dari zona nyaman, Mas.
kita berusaha mencari relasi baru atau kumpulan baru ya tadi ya, walaupun Masuk nolep. dianggap di situ minoritas baru tapi lebih baik ketimbang kita berada di tempat yang memang toksik yang nggak baik buat kita. Misalnya saat SMA lah cocok. Itu mau cari tempat lain nih gimana? Kan kamu sih berhadapi teman-teman itu terus. Aku mau nambahin, kan misalnya kalian kayak di lingkungan di teman kalian di sekolah, di keluarga kalian tuh nggak baik dan toksik, kalau menurutku ya itu tambah lagi di komunitas di luar dari itu semua yang kalian itu yang nyamannya, kayak yang suka misalnya yang kalian suka buat yang main bola ya join di kayak di futsal ya tuh, kayak suka yang baca buku ya join di komunitas dibaca buku, di mana yang kalian ada di titik di kalian senang dan nyaman dan suka gitu. Jadi ya ditambah kan ya mau nggak mau ya gimana lagi. Tapi bukan biasanya udah kebaca juga semuanya toksik itu mau berubah itu kayak udah motivasinya kurang. Terutama kalau keluarga Gitu, kan error selalu ada kalau kayak udah mengakar dari Ayo keluarga udah kan mengakar memang susah. susah kan mau keluar gitu. Mau kan apapun kita keluar nanti kan kita kan juga akan muara ke keluarga lagi, keluarga padahal toksik buat Jadi itu balik ke diri sendiri sih, harus maksain kita harus mau keluar dari lingkungan yang sekiranya kita rasa toksik. Kita harus maksakan gitu. keluar dari keluarga. cari Bukan. Kan dia kan sakit. Enggak gitu loh Mas. Itu caranya. Bikin keluarga sendiri ya. Udah terjemah kan biasanya kan sakit. ya berarti salah satu caranya bisa ke psikiater atau ke psikolog, Iya, mencari cari yang benar-benar dia bisa buat yang nanganin di bidang itu. Keluarganya di sekolah apa? Ya kitanya Oh, karena kitanya. yang keluarga kalian pastiin kita kayak curhat nggak mau gitu ya. Misal bapaknya toksik disuruh ke psikolog nggak mau. Ya, pasti Saya nggak marah. mau. Kenapa? Saya normal. Itu nggak mau mengakui. Kadang yang sakit itu malah sekeluarga tapi yang sadar cuma satu orang, dan ini yang salah itu di sini sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau yang sadar ini dia harus coba buat itu ngomong hal yang toksik dan ya emang berat tapi ya gimana lagi. sadar diri sendiri. Ada yang mau nambahin lagi? Udah cukup? Bisa diterima mas? Pasti masih Pak Isi nggak puas. Boleh. Pak Isi nggak puas. Ayo, langsung. Pak Isi siapa? Apa itu prestasi? Hati-hati lu gebrobos loh. Mau berapa pertanyaan? Kita yang hasilnya Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Pink Pink Carnivore. Oke, untuk kelompok di kiri saya apa namanya? Nama kelompok kami itu Laskar Pengejar Deadline. Walah, pengejar deadliners ya. Oh iya tentu Kelihatan banget sih. Wah, suka mencari adrenalin. wah. Waduh. KS, KS, Oh, bukan semalam malah. semalam sejam. Kalau bisa semenit mas. Oke, mungkin untuk Mas Faiz bisa mulai presentasinya. Pertama saya perkenalkan dulu kelompok kami. Ya, yang pertama itu ada Jana. Jadi Mbak Fatma, Mas Jati. Mas Alfa dan saya sendiri Faiz. Menurut apa ya? Diskusi. Nggak apa-apa. Diskusi oke kita udah ya diskusi. Santai aja mas, santai aja. Nggak usah formal-formal. Quarter life crisis menurut kami itu ya pertama kondisi di mana seseorang merasa dirinya tertinggal dengan teman lainnya, kemudian merasa dirinya tidak ada perkembangan. Yang ketiga itu bingung mencari titik kebahagiaan diri sendiri. Siapa sih namanya? Di sini bukan Boleh sama saya. Nah, Enggak mau. Nggak Ini profesional. konselornya Mas. Langsung tambah ya. waduh, mata bahas. Langsung adu nasib. Tambah masalah. Lanjut. Kemudian adanya tekanan dari media sosial maupun orang-orang terdekat. Pasti kan sering ya tekanan dari media sosial gitu loh. Pernah nggak sih kalian mengalami? Iya. pernah aja. Iya pernah. Itu kelompok Harus sendiri loh ini. motivasi kurang, Motivasi. dan membandingkan diri dengan orang lain.
seperti tadi Mas Kiki membandingkan tulisan tangannya sendiri sama Sing banding teman-teman. iki ya. Sing memberi perbandingan iki. Kemudian menurut kami cara mengatasinya tuh yang pertama menerima diri. Walaupun tadi sudah menerima diri itu sudah diucap, tapi implementasinya tapi tetap masih kurang sih sebenarnya. Gimana tuh? Ya kayak kamu tadi Langsung Pak. Ada contohnya. langsung ada contohnya di sini kan tadi Rizky bilang penerimaan diri, tapi kemudian malah membandingkan diri sendiri. Gak boleh ya ini. Nggak boleh. Astagfirullah. Stefan. Kemudian cari dukungan atau support system, Contohnya seperti apa aja? keluarga. Keluarganya bisa mensupport kamu. Kecuali ada keluarga toksik sih. Langsung ditutup. Dalam pertanyaannya. Berhenti overthinking dan lakukan tindakan. Ya seperti tadi Bu, jangan kalau ada masalah tuh ya jalanin aja nanti kan Dengerin. Dengerin. termasuk motivasi buat saya. Iya. Oke. Kemudian berpikir jika memiliki kapasitas masing-masing. Jadi itu tiap orang itu kapasitasnya masing-masing. Jangan Oh, dijadikan satu sangat patokan. di luar Senyum sudah katanya. Tiap orang itu memiliki prioritas. Mungkin gini kemampuan ya, yang kalau aku nangkapnya mungkin tiap orang tuh punya bidangnya masing-masing. Oh, Misalnya, nah itu misalnya itu. saya di bidang media, Mas Dia ini di bidang siar begitu. Contohnya seperti itu. Mas. Dan terakhir berhenti membanding diri. Udah tadi udah. Kata itu itu penekanan. Oh, penekanan kan 2 kali. Iya. Karena itu sering dilakukan. saya sering dilakukan contoh seperti Mas Kiki. Iya. Iya. Langsung ada contohnya ya. Langsung ada contoh. Contoh real. Sakur. Sabar deh Mas. Cukup memaparan dan contoh kamu. Berapa pertanyaan? Kita tepuk tangan dulu dong. Apresiasi. Oke, terima kasih untuk kelompok Laskar Pengejar Deadline. Bagus sekali materinya, Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok Laskar Pengejar Deadline. Mau bukan sih? Monggo. Sepertinya Mas Rizky mau bertanya. Tutup mana? Sepertinya Mas Rizky mau bertanya. Baik kata Mas ganjel. Enggak apa-apa, Mbak. Silakan. Oke, mau tanya dari kelompoknya sendiri ada yang udah pernah yang ngalamin di titik ini dan tips solusi yang pernah yang kalian bisa lakukan. Kalau itu kan masalah pribadi ya Mbak ya. Enggak usah Jangan ditanyakan. Tipsnya, Pasti ada tipsnya tipsnya, aja ya. Solusinya enggak masalahnya. secara personal aja. Nah, itu saya kan ngasih tahu gitu masalah Oke. jangan di Asas kerahasiaan. Cara dan solusi dari kalian sendiri secara personal, nggak cara yang tadi di presentasi dari kalian sendiri. Mungkin ada caranya sendiri gitu. Tips yang Yang pernah khusus dilakukan. ya, yang pernah dilakukan. Kalau saya itu mengasah bidang saya, kemampuan saya sebelah mana, saya buat orang lain yang mengalami krisis. Buat orang lain. Astaga. Provokator ya ada ya. Ada provokator. Saya insecure sama si A ahli di bidang agama, tapi dia ingin jadi informatika ya, saya jadi informatika biar dia iri. Oh iya. Biar orang tuanya membanding-bandingkan dia sama saya. Jadi kamu yang toksik dong. Banding kayak Yang toksik Kan itu ojo hanya punya dia. naren. Karena Supaya kan naren dia malah yang itu. tujuannya kok jadi kita yang debat. Loh. Jangan dong bilang. Itu profesional. Ya ada. Iya, monggo. Coba aku mau berpendapat sedikit ya. Quarter life crisis. Dulu aku pernah nanya di suatu webinar. Itu waktu itu dibilang dari psikolog juga sih. Katanya kalau quarter life crisis ya dijalani aja ketika kalian berada di titik ini. Jadi dijalani dengan artian kalian punya aktivitas, mungkin berorganisasi dulu, mungkin kalian punya aktivitas di lain tempat gitu loh. Jadi ketika kalian ngerasain itu, kalian tuh juga ada kegiatan on track buat kalian. Biar nggak stuck. Iya, biar nggak stuck.
ada yang mau kenapa? Mungkin ada yang mau nambahin? Mas Faiz, silakan Mas. Berarti mbaknya tanyanya personal tadi semua. Waduh, Satu-satu. steps gitu loh, kasih dong. Monggo. Mbak Iin. Mbak Iin, Mbak Fatma. Fatma. Oke, jadi kalau menurut diri saya sendiri ya, caranya tuh dengan melakukan sedikit perubahan dari sesimpel apapun itu lakukan secara konsisten, sama seperti Joker sama Mas Ivan tadi. Nah dari itu kita akan bisa menjadi sedikit berubah. Yang kedua, kita bisa menerima diri sendiri itu dengan menyadarinya. Apa sih kemampuan kita, apa sih kekurangan kita. Jika kelebihan, kita perkuatkan terus. Jika kekurangan, ya sudah, kalau bisa diperbaiki. Yang terus pentingnya rasa religi kita terhadap Tuhan. Biar kita merasa Walaupun tenang, ini tentram, proses. juga dalam hidup. Dari saya cukup segitu, jika ada yang lain lagi, monggo silakan. Ada feedback? Ya. Ada yang mau tanya lagi? Katanya mau ngebombardir pertanyaan. Siap menerima loh ini. Baiklah. Oke teman-teman, Cukup, makasih. mungkin untuk sesi diskusinya kita cukupkan saja karena durasi juga ya. Mungkin aku mau highlight sedikit aja, bisa ditumpuk. Oke, terima kasih. Jadi intinya ya quarter life crisis itu adalah suatu keadaan di mana kita itu bimbang atau bingung akan tujuan hidup kita. Gitu. Nah, mungkin bisa disebabkan dengan kita terlalu sering scrolling media sosial hingga kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Nah, kalau untuk caranya sendiri, menurut aku yang paling optimal, yang paling efektif itu yaitu dengan upgrade diri dan cari kesibukan. Karena apa? Dengan kita cari kesibukan dan kita upgrade diri, kita akan tahu tujuan hidup kita, apa yang kita cari dalam hidup ini. Ya guys, kalian kalau semisal ikut suatu kegiatan atau mungkin mengupgrade suatu skill gitu, mungkin kalian bakal kepikiran, wah kalau ini tak jadiin peluang buat masa depanku, itu mungkin bisa sih. Pernah kepikiran kayak gitu enggak? Enggak. Mungkin kalian berubah. Kalau misal kita mungkin upgrade suatu skill ya, mungkin kayak di bidang public speaking atau mungkin di bidang desain itu. Nah, itu kalian tuh kadang-kadang kepikiran gak sih, mungkin ini kalau tak asah terus aku bisa expert di bidang ini, aku bisa dapat penghasilan dari bidang ini. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? menjadikan Pernah hobi sebuah tapi nggak profesi. sampai ke penghasilan. Nggak sampai penghasilan ya. Mungkin tiap orang beda-beda ya. Apa? Enggak, Oh, enggak. lagi aja. Ya itu mungkin kalau mau kalian tanya tips dari aku, salah satunya ya itu upgrade skill, upgrade diri, pelan-pelan nggak apa-apa, penting konsisten kayak yang dibilangin sama Mbak In tadi, dan juga nggak apa-apa, dan juga ikutlah kegiatan lah. Kalau bisa tuh masa muda itu Coba-coba. boleh sini. Lah kok juga kaderisasi lagi. Masa muda itu buat anu yang aktif gitu loh, mumpung kita tuh badan masih sehat. Contohnya Jones KI ya. Contohnya salah satu contohnya Joy Masya SKI. Allah, subhanallah. Bisa. Bener-bener aku. Mumpung masih muda, badan Oh, masih ini kok enak buat gerak. Pikiran juga masih fresh, bisa berpikir sedemikian. Oke sih, mungkin sekian bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.